Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Eka Putra Zulfikar dengan NIM 220210060600074. Pada malam ini saya akan menyelesaikan tugas struktur data, tugas 3, yaitu di mana kita diperintahkan untuk membuat program yang telah diberikan yang berisi 6 nomor dengan bahasa pemrograman C++. Baik, yang pertama yaitu membuat program menggunakan larik yang akhir kodenya ialah sebagai berikut: indeks 0 hingga indeks 4 yang berisi nilai 75, 80, 77, 90, dan 75. Baik, yang pertama yaitu menuliskan library yaitu include iostream. Ini merupakan library dari pemrograman yang akan kita pakai. Lalu menggunakan using namespace std, yang dimana setiap mengakhiri program pada baris tertentu, jika ingin pindah ke baris berikutnya maka diakhiri dengan tanda titik nol, titik koma. Lalu langkah berikutnya in main dalam kurung tutup kurung buka kurung kurawal. In main itu merupakan body dari sebuah proses atau tempat inti kode yang akan kita ketikkan, yang nantinya akan dimunculkan ke dalam uh, sebuah pemrograman yang akan dibaca oleh komputer. In main, lalu karena value dari larik atau array ini ialah angka, maka kita gunakan tipe data integer. In array sama dengan buka kurung, lalu masukkan value-value atau nilai-nilai yang ada pada indeks dari 0 hingga 4. Yang pertama 75, lalu 80, 77, 90, dan 75. Mengapa saya bilang indeks dari 0 hingga 4 bukan dari 1 hingga 5? Jadi dalam array itu indeks yang dibaca mulai dari 0 bukan dari 1. Jadi baris pertama itu indeks 0, baris kedua indeks 1, dan seterusnya. Setelah penulisan array ditutup dengan titik koma, lanjut ke bawah. Daripada nantinya kita mengetik satu-satu cout untuk menampilkan isi elemen dari 75 hingga 75 lagi, maka kita gunakan sistem perulangan, yaitu looping. Yang dimana saat ini saya akan menggunakan perulangan for, lalu integer i. I ini merupakan suatu variabel yang dimana i ini sama dengan 0. Artinya perulangan tersebut dimulai dari indeks 0. I itu lebih kecil dari 5. Mengapa 5? Karena di dalam dalam soal tersebut yaitu terdapat hingga indeks keempat. Lalu saya salah satu syarat agar sistem tidak error, maka hanya ambil 4 saja, 4 indeks yang itu dari 0 hingga 4, maka saya mengambil lebih kecil dari 5. Oke, koma. Lalu apa yang telah terjadi jika dua syarat tersebut telah dipenuhi, maka akan diinkremenkan, artinya ditambahkan. Setelah 3 syarat terpenuhi, maka akan tampil di dalam desktop cout sisa copy, isi halaman indeks ke berapa? Indeks ke i. Lalu sama dengan array ke i. Jadi setiap perulangan angkanya akan berbeda-beda tergantung terhadap i-nya. Lalu inline. Inline itu apa? Inline itu untuk menentukan baris berikutnya. Jadi setiap perulangan maka akan turun ke bawah. Setelah itu ditutup dengan return 0,
titik koma agar ada nilai pengembalian. Setelah itu kita akan run atau menjalankan program kode yang sebelumnya telah kita ketik dari library include iStream hingga ke return 0 pengembalian nilai. Jadi nantinya jika program tersebut berhasil, maka akan sama dengan yang ditampilkan di soal dengan yang nantinya akan tampil di desktop saat ini. Baik, dalam tampilan ini isi elemen indeks 0 hingga 4, 75 sampai 75. Jadi soal nomor 1 selesai. Baik, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Yaitu membuat program menggunakan string dengan hasil akhirnya Kipop, Ulan Jamila, Yopilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Jadi yang pertama masih sama, yaitu menuliskan library-nya. Jadi setiap kita ingin memulai program harus ada library. Lalu using namespace std inti dari kode in main, lalu string. Mengapa kita menggunakan string untuk array yang nomor 2 ini? Karena value dari array nomor 2 ini berbeda dengan pertama, yang dimana pertama yaitu merupakan bilangan atau integer, maka yang kedua itu adalah sebuah teks yang nantinya harus menggunakan tipe data string. Misalkan nama array tersebut saya tidak menggunakan kata array, namun people, string people. Oh, string array saja, string array. String array. String array sama dengan kurung kurawal. Jadi jika dia adalah string, syarat agar terbaca oleh komputer, maka harus menggunakan tanda petik 2. Mulai dari Kipop, koma, Wulan Jamila, koma, Yopilatul, koma, Andin, koma, Ahmad Albar. Ahmad Albar, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu di bawahnya sama seperti nomor 1, kita lakukan sistem perulangan, yaitu menggunakan for in i sama dengan dimulai dari angka 0. Titik koma i itu lebih kecil dari 6. Lebih kecil dari 5. Mengapa 5? Karena ada 4 indeks, yaitu indeks 0, dari indeks 0, lalu indeks 1, 2, 3, dan 4. Titik koma, i tersebut diinkrementkan. Lalu nantinya akan tampil cout i ditambah 1, lalu titik isinya yaitu array ke i n-line. Timbul pertanyaan, mengapa saya menambahkan tambah 1? Karena i tersebut bernilai dimulai dari 0, jadi
Tidak mungkin nanti 0.kpop 1 bulan Jamilah, maka saya akan menambahkannya dengan 1 agar sesuai dengan soal yang telah diberikan. Lalu diakhiri dengan return 0 titik koma. Setelah itu apabila program tersebut dijalankan dengan benar, maka nanti hasil akhirnya akan sama dengan soal yang telah diberikan, yaitu membuat string dengan hasil akhir mulai dari Kpop hingga ke Ahmad Albar. Nah, jadi sama. Yang pertama Kpop, kedua Wulan Jamilah, hingga yang terakhir Ahmad Albar. Nomor 2 selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, kita disuruh membuat program menggunakan string yang menampilkan pasti bisa, namun disusun per huruf, yang dimana setelah huruf pertama itu menurun ke bawah. Baik, yang pertama itu menuliskan library-nya, yaitu include iostream, jangan lupa using name space std, karena library beserta dengan using name space ini tidak dapat dipisahkan. Lalu masuk ke inti dari code, inti main dari integer main, in main dari sebuah kode, buka kurung. Jadi yang pertama itu string, misalkan sebuah kata string pasti bisa, yang dimana pasti bisa ini memiliki value, yaitu kata pasti bisa. Setelah itu masuk ke perulangan. Timbul pertanyaan kenapa melakukan perulangan? Karena jika kita tidak melakukan perulangan, maka nanti kita harus mengetik satu-satu outputnya, yaitu P, Cout A, Cout S, Cout T. Jadi kita gunakan for in I sama dengan I itu dimulai dari indeks ke 0. Sama seperti biasa. Lalu I itu lebih kecil dari, di sini saya tidak menggunakan, misalkan dia memiliki 1, 2, 3, 4, anggaplah 10, maka saya tidak menulis 10, melainkan nama string, yaitu pasti bisa, titik, length, tutup kurung. Apa fungsi dari length ini? Yaitu untuk menghitung panjang huruf dari string pasti bisa. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu-satu lagi, cukup dengan menambahkan fungsi length. Setelah itu titik koma, i tersebut diapakan? Diinkrementkan. Nantinya ditampilkan di program apabila 3 syarat tersebut terpenuhi. Cout i, Cout i inline. Jadi setiap baris pertama selesai, maka dia akan lanjut terus hingga sesuai dengan panjang dari string pasti bisa. Tutup dengan saya lupa untuk kurung kurawalnya. Lupa, ditutup dengan return 0 agar ada pengembalian nilai. Lalu apabila program tersebut tidak error, maka nantinya akan ditampilkan sesuai dengan permintaan soal yang tertera pada nomor 3, yaitu membuat
program menggunakan string yang menampilkan huruf dari string pasti bisa satu persatu secara menurun. Oh, di sini saya salah karena eh, mulai dari indeksnya yang muncul. Saya ulang. Eh, eh, nilai yang ditampilkan itu adalah angka alias indeks karena dalam perintah yang saya berikan di sini saya tidak menambahkan nama string yang ingin saya tampilkan, yaitu pasti bisa buka kurung pasti bisa dengan indeks ke i. Jadi nantinya yang akan ditampilkan adalah value dari indeks tersebut, bukan eh, indeks yang sama seperti sebelumnya yang akan menampilkan nilai angka. Jadi nantinya jika kita memberikan string string array keberapa, maka akan tampil string indeks keberapa, maka akan tampil value dari indeks yang kita inginkan. Baik, telah tampil di layar sama seperti yang diperintahkan, yaitu kata pasti bisa, namun secara menurun dengan huruf satu persatu. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu membuat program menggunakan pointer yang menampilkan judul, pengarang, hingga jumlah. Baik, yang pertama yaitu seperti biasa menuliskan library diikuti dengan using namespace std, lalu main kodenya in main di sini judul itu merupakan sebuah teks, maka ia adalah string judul yang isinya ialah badai pasti berlalu. Lalu berikutnya ialah nama pengarang. Kita gunakan tipe data yang sama, yaitu string pengarang sama dengan marga oke. Yang terakhir ialah jumlah yang memiliki nilai suatu bilangan, maka menggunakan tipe data integer in jumlah sama dengan 2. Lalu jika ingin dimasukkan menggunakan pointer, maka menggunakan string kali nama value yang diinginkan. Saya ingin menulisnya PETR JDL, itu sama dengan dan judul. Jadi
Dan ini merupakan simbol dari pointer. Jadi jika kita menuliskan pointer judul, maka judul yang sebelumnya itulah yang akan diambil ke dalam pointer string ptr JDL. Lanjut, string. Jadi ingat harus tetap membawa tipe data dari variabel tersebut. String ptr pngrng pgrng pengarang yang saya singkat agar beda, dan sama dengan dan pengarang. Lanjut, in integer in tanda bintang ptr jmlh sama dengan dan jumlah. Lalu nantinya akan tampil di layar yaitu cout tanda yang akan tampil tanda bintang ptr JDL salah. Yang akan tampil akan saya buat sama dengan soal, yaitu judul tik 2 garis miring ptr JDL inline, lalu lanjut ke bawah cout pengarang bintang ptr pg rng inline. Terakhir yaitu cout jumlah bintang ptr jmlh inline, diakhiri dengan return 0. Jadi apabila program kode tersebut betul, maka nantinya akan menampilkan sama seperti permintaan pada soal nomor 4, itu judul dengan judul badai pasti berlalu, pengarang dengan marga T, dan terakhir jumlah yaitu bernilai 2. Baik, sama seperti yang diminta oleh soal, maka nomor 4 telah selesai. Lanjut ke nomor 5, yaitu membuat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan, yang artinya bilangan A dengan bilangan B kita tukar menjadi nilai dari A yaitu bilangan B, dan nilai sebaliknya pula bilangan B menjadi nilai A. Pertama, include IOStream using namespace std, lalu main kodenya itu in main. Maka misalkan dia in bilangan, nama variabelnya ialah bilangan 1, lalu in kedua nama bilangannya bilangan 2. Dan jangan lupa total yang nantinya akan merupakan sebuah rumus untuk memutar dua bilangan.
ke bawah. Cout ini adalah nilai yang kita masukkan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Cout masukkan nilai bilangan pertama. Nantinya akan diterima oleh program dengan cin, lalu disimpan ke dalam variabel bilangan 1. Begitu pula seterusnya, cout saya copy aja supaya lebih meminimalisir waktu. Bilangan kedua akhirnya lanjut oleh akan diterima oleh variabel bilangan 2. Agar lebih jelas, nantinya saya akan menampilkan terlebih dahulu. Oh ya, sebelum akan menampilkan terlebih dahulu cout, kita beri keterangan bilangan sebelum ditukar. Itu baris baru. Agar lebih jelas, kita tampilkan terlebih dahulu bilangan sebelum ditukar. Yang pertama itu bilangan pertama sama dengan nilainya itu masih bilangan 1. Begitu pula untuk bilangan kedua, itu bilangan kedua masih sama dengan yang kita input sebelumnya. Nah, masuk ke dalam sebuah proses yaitu total. Mengapa saya memberikan total untuk salah satu rumus yang saya gunakan, yaitu total merupakan nilai tambah dari bilangan pertama dengan bilangan kedua. Apabila ditambahkan kedua bilangan tersebut, maka nantinya bilangan 1 yang baru merupakan hasil kurang dari total dengan bilangan pertama, yang artinya nilai bilangan 1 sekarang adalah nilai bilangan kedua yang dulu. Lalu bilangan kedua, itu pula sebaliknya, bilangan kedua sekarang adalah nilai bilangan 1 yang dulu. Total dikurang bilangan 1. Bilangan 2 sama dengan total kurang bilangan 2. Nah, lanjut. Cout. Agar lebih cepat saya copy saja. Cout bilangan setelah ditukar. Bilangan pertama itu bilangan 1, yang lalu bilangan kedua itu bilangan 2. Diakhiri dengan seperti biasa return 0 agar dapat mengembalikan nilai. Lalu apabila setelah dijalankan, apabila programnya benar, maka akan sama dengan soal yang diperintahkan pada nomor 5, yaitu mempertukarkan dua bilangan. Baik. Sini kita memasukkan nilai bilangan pertama, misalkan 5.
bilangan kedua 4, maka bilangan sebelum ditukar itu, tunggu, agar lebih rapi akan saya ulangi. Masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Sini saya akhiri dengan line. Bilangan tukar bilangan pertama itu ya line. Bilangan kedua diakhiri dengan n-line. Line. Jadi apabila dijalankan maka tampilannya nanti akan lebih rapi karena diberikan baris baru. Jadi tidak saling berdempetan. Jadi khusus untuk nomor 5 ini kita bebas memasukkan nilai apapun yang kita inginkan, tidak tergantung atau tidak diberikan oleh soal. Tergantung kita ingin memasukkan nilai keberapa yang nantinya akan kita tukar sendiri juga. Jadi masukkan nilai bilangan pertama, misalkan bilangan tersebut 7. Bilangan kedua adalah 2. Bilangan sebelum ditukar itu, bilangan pertama 7, bilangan kedua 2. Setelah ditukar bilangan pertama 2, bilangan kedua itu 7. Baik, untuk nomor 5 selesai. Untuk nomor terakhir, nomor 6, buat program yang menampilkan masukkan nilai dari dan keluaran fungsi faktorial. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu faktorial itu merupakan perkalian dari nilai bilangan nilai-nilai yang sebelumnya. Misalkan faktorial dari 5 itu adalah 4, 5 dikali 4, 5, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi dia itu menurun namun hanya mengambil yang bilangan real, yaitu sampai 1. Baik, lanjut. Kita buat dulu library-nya. Include IOStream using namespace std. Lalu masuk ke main kodenya. In main. In main. Lalu masukkan misalkan dia itu nilai, dia itu variabel nilai, maka maka kita bebas memasukkan sebuah bilangan yang nantinya akan masuk ke variabel nilai. Cout masukkan sebuah nilai. Masukkan sebuah nilai. Cin nilai. Nilai. Setelah itu masuk ke perulangan. Mengapa perulangan? Karena misalkan dia itu 5, maka kita harus mengambil angka sebelumnya dengan metode perulangan. Kita ambil for dengan integer i tersebut dimulai dari nilai. Jadi kalau misalnya nilainya 7, maka dimulai dari angka 7. Lalu i tersebut harus lebih besar dari 1. Muncul pertanyaan, kenapa bukan 0? Karena apabila dia 1,
Misalnya kita masukkan nilai 1 dan dia lebih besar dari 0, yang artinya 1. Apabila 1 dikali 1, maka hasilnya 1. Sama saja tidak ada faktorialnya. Nah, lanjut. I tersebut diapakan? Karena kita ingin dia karena faktorial itu dari nilai sekarang hingga nilai sebelumnya, maka dia dikurangkan, didekremenkan hingga mencapai bilangan yang lebih besar dari 1. Awal, jadi nilai itu adalah agar tidak saling bertabrakan, kita tambah di sini, misalkan dia itu X. Jadi X sama dengan nilai. Jadi bisa dibilang X ini merupakan lah atau tempat sementara, tempat penampungan nilai. Jadi ada nilai setelah diproses dan nilai sebelum diproses. Jadi nilai itu merupakan hasil perkalian dari nilai dengan I dikurang 1. Mengapa timbul pertanyaan, mengapa dikurang 1? Karena apabila I-nya sekarang 5, apabila I-nya sekarang 7, maka jika dikurang 1, 6. Jadi 7 kali 6, lalu 6 dikurang 1, 5. Jadi hasil dari 7 kali 6 itu dikali lagi dengan 5, seterusnya hingga dia 1. Lebih besar dari 1. Lalu apabila tersebut telah selesai, maka kita berikan perumpamaan. Mengapa perumpamaan? Jadi jika misalkan kita memasukkan sebuah nilai itu tidak memenuhi syarat, jadi nantinya agar tidak muncul error, maka kita berikan keterangan sendiri. If nilai itu lebih besar, if nilai lebih besar, lebih kecil dari 1, maka akan ditampilkan cout error. Lalu else, yang artinya jika dia tidak lebih kecil daripada 1, maka akan dimunculkan cout faktorial dari bilangan. Nah, disinilah gunanya nilai yang belum kita proses, yang nantinya akan menjadi keterangan faktorial dari bilangan X itu sama dengan nilai keseluruhan, hasil perkalian dari nilai keseluruhan. Jadi tutup dengan titik 2, lalu diakhiri dengan pengembalian nilai return 0. Jadi apabila program nantinya akan disampaikan sesuai dengan soal, maka program tersebut telah benar. Oh ya, saya lupa untuk menambahkan titik koma sebagai tanda bahwa lanjut ke program berikutnya, ke kode berikutnya. Jadi ingat, titik koma itu sangat sensitif dalam bahasa C++.
Baik, yang pertama muncul masukkan sebuah nilai. Misalkan saya masukkan nilai tersebut adalah 6. Maka faktorial dari bilangan 6 ialah 720, yang artinya 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 hasilnya adalah 720. Baik, dengan ini selesai semua soal yang diberikan untuk pembuatan video demo. Terima kasih atas tugas dan waktunya serta pengertiannya. Uh, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.